Halo anak-anak kelas 5, bertemu lagi dengan Bu Yunita. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 4. Dan materi hari ini yaitu tentang peristiwa-peristiwa pada masa awal pergerakan nasional. Yuk kita simak bersama-sama. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, yaitu menganalisis faktor penyebab kegagalan perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Yang kedua, menganalisis peristiwa-peristiwa sejarah pada masa awal pergerakan nasional. Anak-anak tahu tidak? Bangsa Indonesia mengalami penderitaan akibat penjajah dimulai pada awal abad ke-17 sampai abad ke-20. Pada masa penjajah, bangsa Indonesia telah berjuang sekuat tenaga untuk mengusir para penjajah dan bercita-cita menjadi negara yang merdeka dan bebas dari penjajah. Berbagai bentuk perlawanan terhadap penjajah yang dilakukan oleh para raja, bangsawan, tokoh agama dilakukan dengan cara mengangkat senjata. Mengapa pada awal abad ke-17 sampai abad ke-20 bangsa Indonesia belum berhasil dalam melawan para penjajah? Yang pertama, perjuangan bersifat kedaerahan. Misalnya, saat Kerajaan Mataram melakukan perlawanan terhadap para penjajah, perlawanan tersebut tidak mendapat dukungan oleh kerajaan lain yang ada di Pulau Jawa. Apakah anak-anak bisa menyebutkan contohnya yang lain? Yang kedua, perlawanan tidak dilakukan secara serentak. Hal ini terjadi karena minimnya komunikasi pada masa itu. Yang ketiga, masih bergantung pada pimpinan. Jika pemimpinnya tertangkap, perlawanan terhenti karena strategi hanya dipahami oleh pemimpinnya. Yang terakhir yaitu kelima, Belanda menerapkan politik adu domba atau divide et impera. Karena tingginya rasa kedaerahan tersebut, bangsa Indonesia mudah dipecah belah oleh para penjajah. Nah anak-anak, bagaimana seandainya bangsa Indonesia tidak pernah dijajah? Mari kita simak video bersama. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. Negara kita punya sejarah panjang untuk bisa lepas dari penjajahan. Dari mulai Portugis masuk ke Nusantara, terus Belanda datang dan menjajah kita, lalu Inggris, Belanda lagi, muncul Jepang, sampai akhirnya kita merdeka. Meski sejarah nggak bisa diandaikan, tapi ayo coba kita pikirkan, apa jadinya jika kita, Indonesia, tidak pernah dijajah? Jika itu terjadi, kawasan Indonesia sekarang kemungkinan besar berisi kerajaan-kerajaan yang tersebar di seluruh Nusantara. Mungkin nama Indonesia dan segala simbol-simbol negara kita, dari mulai bendera merah putih, bahasa Indonesia, mata uang rupiah, sampai Garuda Pancasila, tidak akan pernah ada. Bagaimana bisa begitu? Jadi, dari mulai ribuan tahun lalu, peradaban diperkirakan sudah muncul di Nusantara. Dan sejak itulah mereka pun bikin kerajaan masing-masing. Lalu seiring berjalannya waktu, mereka saling serang dan saling menguasai sampai kerajaan-kerajaan pun silih berganti. Nah, jika Belanda tidak pernah datang untuk mulai menjajah, barangkali kerajaan-kerajaan yang pada waktu itu masih berdiri akan terus ada sampai saat ini. Ya, mungkin di zaman modern, kerajaan-kerajaan ini bakal jadi negara kayak Thailand, Jepang, dan juga Liechtenstein. Seperti biasa, terima kasih Google Translate. Misalnya kayak Kerajaan Mataram di Jawa, Kesultanan Goa di Sulawesi, Kesultanan Siak Sri Indrapura di Sumatera, Kesultanan Sambas di Kalimantan, dan kerajaan-kerajaan lainnya di penjuru Nusantara. Artinya akan ada banyak negara dengan segala corak bangsa yang berbeda, dan itu semua mungkin bikin kita perlu nunjukin paspor kalau kita mau main ke pulau tetangga. Dan gak cuma itu, jika Cornelis de Houtman waktu itu kesasar dan gagal nyampe di pelabuhan Banten, mungkin Belanda dan negara-negara Eropa lainnya gak bakal sekaya sekarang. Dan di saat bersamaan, Nusantara barangkali akan lebih sejahtera. Ya, nyatanya perusahaan dagang Belanda waktu itu jadi raksasa perekonomian dunia, yang kalau dihitung pakai mata uang sekarang, nilainya jauh melebihin perusahaan-perusahaan keren zaman sekarang. Sungguh sangat kaya.
Meski begitu, sejarah kelam janganlah menjadi dendam. Memori bahwa kita pernah dipekerjakan paksa, diadu domba, dilarang bicara, ditindas hak-haknya sampai dibuat bodoh dan dibiarkan merana. Sejarah harus jadi pengingat bahwa kini manusia Indonesia harus bangkit, bersatu, dan berjuang demi mewujudkan cita-cita dan menjadi bangsa yang cerdas, kuat, dan hebat. Merdeka. Dan seperti biasa, terima kasih. Nah, itu tadi gambaran seandainya bangsa Indonesia tidak pernah dijajah. Mari kita lanjutkan materi selanjutnya. Berdasarkan 5 penyebab ketidakberhasilan bangsa Indonesia melawan para penjajah, kaum terpelajar ingin berjuang dengan caranya yang lebih modern, yaitu menggunakan kekuatan organisasi. Lahirnya organisasi-organisasi tersebut menandai lahirnya masa pergerakan nasional. Masa pergerakan nasional dibagi menjadi 3. Yang pertama, masa awal pergerakan nasional. Yang kedua, masa awal radikal. Yang ketiga, masa moderat. Masa awal pergerakan nasional dimulai pada tahun 1900-an. Pada masa ini lahir banyak organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Indis Partij. Salah satu organisasi yang besar pengaruhnya terhadap pergerakan nasional adalah Budi Utomo. Pada hari Minggu tanggal 20 Mei 1908, Sutomo beserta kawan-kawannya berkumpul di Jakarta. Mereka sepakat mendirikan Budi Utomo yang berarti usaha mulia. Karena sebagai organisasi modern yang pertama muncul di Indonesia, pemerintah RI menetapkan tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Yang kedua yaitu masa awal radikal. Masa awal radikal dimulai pada tahun 1920 sampai 1927-an. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah pada abad ke-20 disebut masa radikal karena pergerakan-pergerakan nasional pada masa ini bersifat radikal atau keras terhadap pemerintah Hindia Belanda. Mereka menggunakan asas non-kooperatif atau tidak mau bekerja sama. Organisasi-organisasi yang bersifat radikal adalah Perhimpunan Indonesia atau PI, Partai Komunis Indonesia atau PKI, Nahdlatul Ulama atau NU, dan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Yang ketiga yaitu masa moderat, dimulai pada tahun 1930-an. Sejak tahun 1930, organisasi-organisasi pergerakan Indonesia mengubah taktik perjuangannya. Mereka menggunakan taktik kooperatif, yaitu bersedia bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Organisasi-organisasi yang berhaluan moderat antara lain Partindo 1930, PNI Baru, Partai Indonesia Raya atau Parindra, Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo, dan Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. Selain organisasi-organisasi di atas, masih banyak organisasi kepemudaan dan keagamaan lainnya yang ada dan berkembang pada masa itu. Antara lain, Pergerakan Tarbiyah Islamiyah atau PERTI, Majelis Islam Ala Indonesia atau MIAI, Jang Islameten, Bon Sumatera Tawalib yang lahir di Minangkabau, Persatuan Pemuda Kristen, dan Persatuan Pemuda Katolik. Demikianlah tadi materi pembelajaran kita hari ini. Nah, Bu Nita ada tugas untuk anak-anak. Silakan anak-anak untuk mengunduh atau mendownload LKPD yang sudah Bu Nita kirim di WA Group. Setelah itu, anak-anak mengerjakan tugas evaluasi. Linknya juga sudah Bu Nita tuliskan di grup WA. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Sampai bertemu lagi. Dadah.